Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman seperjuangan, eh, kembali lagi saya ya, bertemu lagi dengan saya di Niaga Kecil. Kali ini saya mau menerangkan cara bagaimana mengembangkan usaha perkreditan ya. Berbagi pengalaman juga karena itu pengalaman saya ya. Oke, tidak lupa buat kalian yang sudah nonton, terima kasih. Semoga kalian bahagia, sehat selalu, dan dimudahkan segala urusannya. Yang terutama banyak rezekinya. Oke, amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini yang pertama saya terangkan, misalkan kita mau usaha kreditan ya. Minimal itu 20 juta lah, misalkan modalnya 20 juta, karena ini pengalaman saya 20 juta ya. Bagaimana caranya 20 juta itu bisa kita kembangkan menjadi kreditan, dan konsumennya pun bisa banyak dan pesat ya. Nah, 20 juta ini saya sudah siapkan kalkulator sama spidol dan kertas ya, kertas kosong. 20 juta, yang 20 juta kita usahakan beli barang, kalau misalkan perabotan ya, itu kalau kedepannya masalah barang terserah kalian, mau sendal, mau pakaian, mau perabot dapur, mau elektronik, kedepannya bebas. Tapi yang pertama itu kalau bisa cari barang yang murah-murah dulu, barang-barang yang kecil seperti handuk, alat pel, sapu, terus panci, kuali, Moceng. seperti perabotan dapur yang murah-murah lah, yang terjangkau sama orang-orang. Supaya apa? Supaya uang 20 juta itu jadi banyak barangnya dan banyak juga konsumennya gitu. Nah, kalau kita belanja barang yang gede, yang mahal, otomatis kan sedikit. Kalau pelanggan sedikit, yang konsumen kita sedikit, kalau nagih kesini nggak ada, kesini nggak ada, kita nggak dapet duit bos. Tapi kalau kita usahain banyak, langganannya yang ngambil ke kita itu banyak, otomatis kan kalau di sini libur masih ada andalan di sini gitu, nggak mungkin libur semua. Nah, jadi kita usahakan dari satu minggu itu punya 3 jalur ya, 3 jalur atau 3 jurusan. Misalkan hari Senin ke kampung ini, hari Selasa ke kampung ini, hari Rabu kampung ini. Nah, hari Kamisnya kita satuin sama hari Senin. Jadi satuin gini maksudnya, hari Senin sama hari Kamis ke kampung ini, hari Selasa sama hari Sabtu ke kampung ini, misalkan ke RW ini gitu. Hari Rabu dan hari Minggu ke daerah ini gitu. Jangan setiap hari ke situ, nanti pelanggan tuh bosen. Kalau hari Jumat, kalau saya libur karena waktunya tanggung ya, kita kan insya Allah umat Islam lah, tanggung kita waktu sholat Jumat. Jadi waktunya kita liburin aja lah seminggu buat refreshing lah. Untuk menyebarkan modal atau mengembangkan modal, misalkan 20 juta kita belanjain, kita ambil gampangnya aja ya, jangan ambil susahnya. Kalau ambil susah kan ngitungnya susah. Kita cari harga yang misalkan 20 ribuan. 20 juta itu kalau 2 ribuan itu udah dapet sekitar berapa barang ya, sekitar 400 barang. 400 barang. Nah, usahakan kita dari 400 barang itu sebarin ke 3 daerah itu. Usahakan kita dapat, misalkan ke daerah pertama 100 orang dulu, ke daerah kedua 100 orang dulu, ke daerah ketiga 100 orang dulu. Nah, setelah itu kalau kita sudah menyebarkan punya satu jalur 100 orang, kita usahakan nagihin tiap hari. Jadi hari ini kampung ini nagihin, dapat uang kita belanjain buat hari yang besok, sambungin aja gitu terus. Nah, dalam jangka 2 bulan, saya kasih tahu nih ya, ini pengalaman saya, ini asli nih.
dalam jangka 2 bulan insya Allah lah, lihat atau cek, kalkulasikan, kotret angka di luarnya ada berapa. Kalau nggak naik nih, saya taruhannya, masalahnya gini bos, jadi yang kita nagihin misalkan nih 100 orang, kalau kita tagihin satu orangnya 5.000 aja, misalkan 5.000 atau 10.000 lah, 100 orang nggak mungkin kan bayar semua, taruh kita dapat uang 500. Uang 500 itu kita ambil lah buat istilahnya apa namanya, biaya makan di rumah gitu, ambil 100.000, sisa 400, yang 400 itu belanjain ke orang-orang pesen atau ke konsumen baru. Yang 400-nya kita usahain ambil sekitar 75%. Maksudnya 75% itu kalau kreditan kan rata-rata 100%. Kalau kita ambil murah aja pertama gitu. Maksudnya supaya kita menarik pelanggan lah, jangan kemahalan. Atau 50% nggak apa-apa. Kalau kontan kita ambil 30%, kalau harga kredit kita ambil 50%. Misalkan 400, 50% udah jadi 600. Kalau kita dapat 500, kita ambil 100, yang 400 kita belanjain, nah kan jadi angka 600. Berarti tiap hari itu kita udah naruh 100.000. Kita juga punya uang saku, angka di luar naik, aset kita naik, kita juga kerja berjalan. Nah, seperti itu ya. Jadi intinya yang detail lah, kita ngitungnya jangan sampai kita beli harga sekian, misalkan beli harga 50, kita kreditin harga 60, gak boleh. Kalau kita beli harga 50, itu kontannya aja kita harus jual tuh 65. Kalau kredit minimal itu 75 atau 80. Kalau bisa sih 100% itu lebih baik, lebih cepat besar asetnya. Kalau saya kan 100%. Misalkan saya ada yang pesen gelas misalkan, harga dari sana itu 20. Nah, saya kontanin 30. Tapi kalau kredit harga 40. Itu sah-sah aja kalau masalah kredit. Sah-sah aja, bebas kalau masalah kredit. Kita beli 20.000, kita harga kreditin buat orang 40.000, itu nggak apa-apa, bebas kalau masalah perkreditan ya. Kalau kita bisa jual 100% itu lebih baik. Soalnya yang dikejar kreditan itu aset di luar dan konsumen. Makin banyak konsumen, makin besar aset di luar, makin gampang kita nagihin, makin cepat dapat uang kita nagihin. Saya modal 20 juta, alhamdulillah dalam jangka sekarang 7 bulan ya, angka di luarnya itu udah sampai sekitar 72 jutaan lah sekarang. Pertama saya modal 20 itu keliling, saya cari konsumen, sekitar 10 harian lah cari konsumen, dapatlah itu sekitar 360-an lah. Tapi nggak rata, nggak dibagi ke sini 120, ke sini 120 orang, enggak. Saya itu nggak rata, istilahnya dapat segitu itu ke sini ada yang 100 orang lebih, ke sini ada yang 100 sekian gitu, nggak rata. Tapi seiring berjalannya waktu, ada yang pesen kita bawa lagi, yang ini lunas pesen lagi kita bawa lagi, ada tetangganya yang baru yang mau ngambil baru kita bawain. Usahakan setiap hari bawa barang, usahakan setiap hari nagihin, dan usahakan setiap hari kita siapin barang buat konsumen baru atau konsumen yang sudah lunas, kita harus langsung isi lagi. Insya Allah lah, dari modal 20 juta pertama itu jadi angka 36 juta pertama. Nah, mulai nagihin, sebulan sekali saya cek, oh kok naik jadi 40 lebih. Bulan keduanya kok naik jadi 50. Bulan ketiga kok naik, alhamdulillah sekarang konsumen
ada sekitar 700 kurang lah, 700 kurang dari 3 jalur itu. Karena saya bikin 3 jalur apa, supaya orang nggak bosen. Kalau kita tiap hari ke sana kesini terus bosen. Jadi intinya kalau bikin bikin 3 jalur itu, jadi Senin sama Kamis bertemu ya ke daerah situ. Nah, kalau hari Selasa sama Sabtu ke daerah ini. Kalau Rabu sama Minggu ke daerah ini. Jadi orang kan pesan hari Sabtu nanti datang hari Selasa, pesan hari Senin nanti datang hari Kamis, begitu. Jadi konsumen itu nggak kelamaan. Kalau seminggu sekali kelamaan, pesan sekarang datang minggu depan, mending barangnya ada di toko gitu ya. Oke, terima kasih. Sekian dulu penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa, Bos?